Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Situ ingin mempresentasikan proses pengembangan sistem informasi dan manajemen PKL atau SIM PKL untuk kebutuhan mata kuliah tugas besar mata kuliah proyek tingkat 2. Di sini deskripsi masalah dan tujuan ekstensi perangkat lunaknya adalah beranjak dari permasalahan yang dialami dari praktek kerja lapangan untuk siswa SMK yang meliputi ketidaksesuaian skill atau pengalaman yang didapatkan dengan kompetensi keahlian atau jurusan dari siswa, serta kurangnya transparansi, seperti ketidakjujuran siswa dalam melaporkan absensi dan nilai, kurangnya kesungguhan instruktur dalam membimbing dan mengevaluasi jurnal kegiatan siswa, serta guru pembimbing yang hanya menilai dari jurnal harian yang berupa hard copy, sehingga sulit untuk melakukan monitoring langsung rutin setiap hari. Tugas yang diberikan oleh instruktur perusahaan juga sering tidak sesuai dengan kompetensi jurusan siswa yang mempengaruhi efektivitas PKL. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pelaksanaan PKL siswa SMK. Tujuan dari pengembangan proyek ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, baik bagi manajemen kegiatan PKL itu sendiri maupun bagi sekolah dan perusahaan yang terkait. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat mengurangi ketidaksesuaian antara pekerjaan PKL dengan jurusan siswa SMK, kemudian mengoptimalkan potensi siswa dalam mendapatkan pengalaman yang sesuai dengan bidang studi mereka. Sistem ini juga bertujuan untuk membantu sekolah dalam mengevaluasi kegiatan PKL serta pendekatan pembelajaran yang sejalan dengan tuntutan dunia kerja. Baik, selanjutnya adalah deskripsi calon pengguna. Di sini terdapat yang pertama ada admin sekolah yang mempunyai tugas mengelola semua data master. Kemudian hak akses yang dimiliki untuk aplikasinya adalah insert, get update, dan delete data. Kemudian kemampuan yang harus dimilikinya adalah entry data master. Kemudian selanjutnya ada guru pembimbing yang dimana mempunyai tugas membimbing dan memberi arahan siswa selama PKL. Kemudian terdapat hak akses ke dalam aplikasinya seperti approval jurnal siswa, submit kehadiran siswa, dan kelola nilai siswa. Kemudian kemampuan yang harus dimiliki adalah melakukan monitoring harian dari kegiatan PKL siswa. Kemudian terdapat siswa SMK yang mempunyai tugas membuat jurnal harian, kemudian memiliki hak akses ke aplikasi seperti insert jurnal harian dan read data nilai dan absensi. Kemudian kemampuan yang harus dimilikinya adalah melakukan upload jurnal harian. Nah, selanjutnya ada kebutuhan fungsional sistem. Sama juga kebutuhan fungsional sistem. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan fungsional admin seperti berikut. Kemudian terdapat fungsional siswa seperti berikut. Kemudian terdapat fungsional guru seperti berikut. Kemudian terdapat kebutuhan fungsional semua pengguna seperti berikut. Nah, selanjutnya ada use case diagram yang dimana yang pertama ada admin sekolah yang dapat melakukan mengelola data tahun ajaran, mengelola data jurusan, dapat mengelola data perusahaan, dapat mengelola data guru pembimbing, kemudian dapat mengelola data siswa, kemudian dapat mengelola data kelompok bimbingan, dan kemudian dapat mengelola data aspek penilaian akhir. Nah, di sini terdapat relasi extend dari use case mengelola perusahaan kelompok bimbingan mandiri ke use case eh, kelola data aspek penilaian akhir. Kemudian selanjutnya ada guru pembimbing yang dimana dapat melakukan login, dapat melakukan kelola akun dan profil, kemudian dapat melakukan monitoring jurnal siswa. Selanjutnya terdapat relasi include dari use case monitoring jurnal siswa ke use case membuat jurnal harian PKL. Yang berarti di sini monitoring jurnal siswa membutuhkan fungsionalitas dari use case membuat jurnal harian PKL. Kemudian yang terakhir ada siswa yang dapat membuat jurnal harian PKL, dapat mengakses data kehadiran, dan dapat mengakses nilai akhir. Selanjutnya ada activity diagram dari SIM PKL. Yang pertama ada activity diagram untuk login, kemudian ada activity diagram untuk mengajukan tempat PKL mandiri, admin sekolah dan siswa, kemudian ada aktivitas kelola data master, kemudian activity diagram untuk bimbingan siswa PKL, kemudian berikut adalah IRD dari aplikasi SIM PKL.
Selanjutnya adalah arsitektur dari SimPKL, di mana nanti pengguna akan berinteraksi dengan front-end dari aplikasi SimPKL yang menggunakan teknologi React.js dan CSS Flowbit. Kemudian front-end akan berinteraksi dengan back-end yang merupakan logika dari aplikasi SimPKL yang menggunakan teknologi dari Node.js, Express.js, dan Prisma. Kemudian untuk penyimpanan gambar, SimPKL menggunakan object storage dan database MySQL. Kemudian untuk penyimpanan repositori menggunakan GitHub dan CDN dari Vercel. Oke, baik. Sini saya akan menjelaskan bagian kelompok bimbingan. Berikut merupakan requirements yang terkait pada kelompok bimbingan. Kemudian di sini terdapat use case yang terkait pada kelompok bimbingan, terdapat aktor yaitu admin sekolah. Pada step performanya, pengguna memilih menu kelompok bimbingan yang ada di sidebar navigation system. Sistem akan menampilkan data kelompok bimbingan yang sudah ada. Jika pengguna ingin menambahkan data baru, pengguna akan mengklik tombol tambah data. Sistem akan menampilkan halaman form untuk mengisi data kelompok bimbingan. Kemudian pengguna memasukkan data yang valid dan akhirnya sistem akan menyimpan data yang ditambahkan. Jika ingin mengubah data, pengguna dapat menekan tombol edit yang ada di setiap data, lalu sistem akan menampilkan halaman form serta data dari kelompok bimbingan yang akan diubah. Kemudian pengguna memasukkan data yang valid dan sistem akan menyimpan perubahan data. Jika ingin menghapus data, pengguna dapat menekan tombol hapus yang ada di setiap data. Sistem akan menampilkan pop-up alert konfirmasi penghapusan data. Lalu pengguna melakukan konfirmasi penghapusan data, yang terakhir sistem akan memproses penghapusan data. Berikut merupakan ERD yang terkait pada kelompok bimbingan. Kemudian di sini juga terdapat tabel database yang terkait pada kelompok bimbingan. Di sini terdapat user interface pada kelompok bimbingan. Di sini terdapat tombol tambah untuk menambahkan data kelompok baru. Kemudian di sebelah ujung kanan terdapat tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kelompok, dan di bawahnya tombol untuk mengedit data kelompok, dan di bawahnya lagi tombol untuk menghapus data kelompok. Kemudian terdapat lagi tombol pada ujung kanan, yaitu tombol untuk memilih siswa. Kemudian di bawahnya tombol untuk memilih grup pembimbing, dan yang di bawahnya lagi tombol untuk memilih perusahaan. Kemudian tombol tambahkan untuk menambahkan data kelompok baru, dan yang di bawahnya tombol tutup untuk menutup data kelompok baru. Oke, masuk pada jurnal harian. Sini terdapat requirement yang terkait pada jurnal harian. Nah, di sini kita masuk use case yang terkait pada jurnal harian. Terdapat aktornya yaitu siswa. Pada step perform, pengguna memilih menu jurnal harian yang ada di sidebar navigation system. Sistem akan menampilkan data riwayat jurnal pada tanggal saat ini. Kemudian jika pengguna ingin menambahkan data baru, pengguna akan mengklik tombol tambah data. Sistem akan menampilkan halaman form untuk mengisi data jurnal harian. Pengguna memasukkan data yang valid, dan terakhir sistem akan menyimpan data yang ditambahkan. Jika ingin mengubah data, pengguna dapat menekan tombol edit yang ada di setiap data. Sistem akan menampilkan halaman form beserta data dari jurnal harian yang akan diubah. Kemudian pengguna memasukkan data yang valid, dan terakhir sistem akan menyimpan perubahan data. Jika ingin menghapus data, pengguna dapat menekan tombol hapus yang ada di setiap data. Sistem akan menampilkan pop-up alert konfirmasi penghapusan data. Kemudian pengguna melakukan konfirmasi penghapusan data, lalu sistem akan memproses penghapusan data. Oke, sini masuk use case yang terkait pada jurnal harian. Sekarang aktornya adalah guru pembimbing dan siswa. Pada step perform, pengguna memilih menu monitoring harian yang ada di sidebar navigation system. Sistem akan menampilkan data riwayat jurnal pada tanggal saat ini untuk setiap siswa bimbingannya. Guru pembimbing akan melakukan review jurnal dan memberikan komentar atau saran. Kemudian guru pembimbing dapat menyetujui atau menolak jurnal siswa. Lalu siswa melihat status jurnal mereka dan melihat hasil review dari guru pembimbing. Kemudian ini berikut adalah IRD yang terkait pada jurnal harian. Kemudian di sini juga terdapat tabel database yang terkait pada jurnal harian. Pada user interface siswa jurnal harian, terdapat tombol membuat jurnal harian baru untuk PKL hari berjalan.
dan di bawahnya terdapat tombol melihat jurnal harian di tanggal lainnya. Kemudian pada pojok atas terdapat tombol untuk melihat jurnal harian di tanggal lainnya, dan yang tombol paling bawah itu untuk melihat foto jurnal yang terunggah. Ini pada user interface pembimbing pada jurnal harian terdapat tombol untuk menampilkan jurnal berdasarkan tanggal. Kemudian pada sebelah kanan tombol untuk melihat jurnal siswa, dan sebelahnya tombol untuk melihat catatan pembimbing, dan sebelahnya adalah tombol status untuk konfirmasi status jurnal, dan terakhir tombol untuk menambahkan catatan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan progres dari absensi. Berikut adalah requirements yang terkait dengan absensi. Ada siswa dapat melihat riwayat kehadiran dan guru pembimbing harus dapat melihat status kehadiran PKL siswa secara langsung. Berikut ada use case yang terkait dengan absensi, di mana step performance-nya pengguna memilih menu kehadiran yang ada di sidebar navigation system. Sistem akan menampilkan data riwayat kehadiran siswa pada bulan saat ini untuk setiap siswa bimbingannya. Guru pembimbing dapat mengubah status kehadiran siswa, guru pembimbing melakukan submit kehadiran siswa, dan siswa kemudian dapat melihat riwayat dari kehadiran PKL pada bulan saat ini. Selanjutnya ada RD yang terkait dengan absensi. Selanjutnya ada tabel database yang terkait dengan absensi beserta tipe data, panjang, dan keterangannya. Lalu ada user interface dari siswa, di mana siswa dapat melihat statistik kehadiran dan menampilkan data kehadiran berdasarkan bulan. Lalu ada user interface dari pembimbing, di mana pembimbing bisa menampilkan presensi berdasarkan tanggal, menyimpan data presensi, dan melihat status presensi. Lalu berikut ada progres dari nilai. Berikut adalah requirements yang terkait dengan nilai, di mana siswa harus dapat melihat nilai akhirnya secara langsung dalam sistem, dan guru pembimbing harus dapat mengakses nilai, memberikan penilaian, dan mengubah nilai akhir siswa bimbingannya. Lalu berikut ada use case yang terkait dengan penilaian, di mana step performance-nya pengguna memilih menu penilaian yang ada di sidebar navigation system. Sistem akan menampilkan data nilai siswa, guru pembimbing dapat melakukan submit atau edit data nilai siswa, dan siswa kemudian dapat melihat nilai pada sistem secara langsung. Berikut ada RD yang terkait dengan penilaian. Lalu berikut ada tabel database yang terkait dengan penilaian. Ada dua tabel di sini, ada tabel aspek penilaian dan tabel nilai akhir. Berikut ada user interface dari siswa, di mana siswa dapat menampilkan data nilai berdasarkan bulan. Lalu di sini ada user interface dari pembimbing, di mana pembimbing dapat memberikan penilaian berdasarkan bulan, menyimpan nilai siswa, memberikan nilai berdasarkan aspek, memberikan penilaian siswa, dan memberikan justifikasi dari penilaian tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok tim situ terhadap pengembangan sistem informasi dan manajemen PKL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.